Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini berjudul Sabar terhadap semua orang. Bersama kami, keluarga Mursito. Nats diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-14. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sabar adalah sikap hidup yang baik dan yang terpuji. Seseorang dikatakan sabar jika ia dapat menahan diri dari amarah, dari benci, dari dendam, atau emosi yang meledak-ledak. Seseorang yang sabar menunjukkan sikap yang tekun, walau keadaan susah, tidak mengeluh walau dalam situasi yang sulit, mampu bertahan dalam penderitaan. Beberapa kali saya mengantar Pak Mursito ke rumah sakit untuk kontrol kesehatannya. Kami harus mengambil nomor antrian sejak jam 5:30 pagi karena kami menggunakan BPJS. Kemudian menunggu untuk konfirmasi BPJS dan seterusnya. Begitu banyak administrasi yang harus kami lewati dengan antrian yang panjang dan menunggu giliran yang cukup lama. Disinilah kesabaran kami diuji. Bapak Ibu Saudara pasti juga pernah mengalami hal yang sama. Misalnya antri di kasir saat belanja atau antrian-antrian yang lain. Kita sudah tertib antri, malah ada orang yang nyerobot duluan karena teman petugasnya. Keadaan seperti ini membuat kita jengkel. Menghadapi hal-hal seperti itu, kita mungkin akan mengomel, mulai bersungut-sungut, bahkan mungkin bisa marah-marah. Nas kita hari ini mengingatkan untuk sabar terhadap semua orang, tanpa terkecuali. Sabar tidak hanya pada kekasih kita saja, pada orang yang kita sayangi saja, pada orang-orang yang kita kenal saja, atau pada saudara-saudara seiman saja, tetapi pada semua orang. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita banyak berada di rumah bersama keluarga. Awalnya sangat mengembirakan, tetapi bisa saja setelah lama di rumah banyak muncul masalah-masalah. Ayah atau bunda yang biasa bekerja di kantor harus membawa pekerjaannya ke rumah. Biasanya jaringan-jaringan internet lancar, ternyata di rumah jaringannya lemot, sehingga pekerjaan kita tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Terganggu dengan anak-anak yang ingin bermain bersama. Hal-hal seperti ini, apakah kita akan mulai mengeluh, mulai mengomel, atau mungkin mulai menyalahkan siapa-siapa yang bisa disalahkan dan marah-marah? Atau karena anak-anak tidak ke sekolah, tempat tidur atau ruangan-ruangan yang sudah dirapikan dalam hitungan menit sudah kembali berantakan. Apakah kita mulai mengeluh, mulai mengomel, bahkan mulai marah-marah? Setelah banyak di rumah, mungkin kita jadi tahu
keburukan-keburukan pasangan kita. Atau mungkin kita jadi tahu, jika kita punya asisten rumah tangga kita lebih banyak main HP daripada bekerja. Atau kita dihadapkan pada situasi di mana orang tua kita selalu minta didahulukan. Jika tidak, beliau akan ngambek dan marah-marah. Situasi-situasi seperti ini menuntut kita untuk sabar. Kesabaran adalah karakter Kristus yang harus kita teladani dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kristus adalah teladan yang sempurna dalam hal kesabaran. Ia sabar meski dicaci, dihina, diludahi, dicambuk, bahkan disalibkan walau tidak berdosa. Sebagai manusia, mungkin sulit menjadi orang yang sabar. Tetapi puji syukur pada Tuhan, kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk memiliki hati yang sabar, seperti yang Kristus teladankan. Masa sulit seperti pandemi saat ini diizinkan untuk Tuhan terjadi untuk membentuk kesabaran kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan utama kita untuk terus belajar sabar adalah karena Allah telah sabar terhadap kita. Kita yang masih sering berbuat kesalahan dan dosa, Allah tetap sabar dan terus-menerus menunjukkan kesabarannya. Allah tetap memberi pengampunan bagi mereka yang mau bertobat. Kekristenan mengajarkan tentang kasih, dan kasih itu sabar. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Mari kita terus belajar sabar terhadap semua orang, dimulai dari keluarga kita sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan sabar, puji syukur kami naikkan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih karena kesabaran-Mu di dalam Kristus kami diselamatkan. Ampuni kami kalau kami seringkali gagal untuk sabar terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, atau orang tua kami, tetangga kami, sesama kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memiliki hati yang sabar, seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus, kami memohon. Amin.